Halo para trader, kembali lagi di analisa harian kita untuk Rabu tanggal 26 Februari di jam 1 saat ini gue record. Dan sekali lagi gue info ya, double deposit di XM saat ini berlaku sampai tanggal 28 Februari aja buat teman-teman. Jadi yang modalnya masih di bawah 1000 segera gunakan kesempatan ini karena punya modal itu jadi jauh lebih tenang untuk tradingnya. Dan gue selalu anjurin buat teman-teman yang modalnya masih di bawah $1000 itu opennya 0,01 aja ya. Karena kemarin itu gua dapet info di Telegram kita ada kurang lebih 2 orang yang MC ya katanya ya. Jadi ya kalian open lotnya berapa? Ini baru turun $100. Paling nggak nyampe $100 juga. Baru dari 944 ke 944 paling belum nyentuh 844 ya. Masih jauh banget. $100 pun belum. Udah MC ya, berarti kalian open posisinya antara kegedean atau modalnya terlalu kecil. Kalau modalnya terlalu kecil ya memang gua anjurin untuk perkuat modal dulu. Kalau nggak ada modalnya jangan trading. Kerja dulu yang benar ya. Cari modalnya baru kalian masuk ke dunia trading. Atau kalau misalnya sudah ada setidaknya $500 ya silakan gunakan double depositnya. Karena $1000 itu bikin trading jadi jauh lebih tenang dan aman untuk open lot 0,01. Di bawah itu gua nggak anjurin. Oke, next. Mari kita lanjutkan. Kemarin apa yang terjadi? Begitu ini patah, bisa dilihat ya, bullishnya pagi-pagi. Ini gue udah tahu ini bakalan tren ke bawah dan kemarin di info juga di grup Telegram ya. Teman-teman pada Trabar di Telegram itu di 2941 tuh kemarin tuh pada open sell tuh ya. Ya langsung ya udah gue ikutan aja gitu ya kan. Kita coba-coba aja karena stop lossnya juga cukup kecil ya. Sampai 2947 kemarin infonya untuk stop lossnya lalu open di 2940. Lalu yap turun ke bawah sampai akhirnya gue TP lah kira-kira di 2930-an. Lalu sebenarnya ya gue ngincar buy di 2923 kemarin nggak kesentuh ya di pertama nih. 2924 doang tuh ya. 2924 nggak nyentuh jadi kereta pertama nggak naik padahal nih kalau naik dapat lah ya $15 atau 150 pip. Sayangnya nggak kejemput. Lalu benar-benar menyentuh daerah Fibonacci kita. Ya ini garis nggak ada yang gue ubah, bisa dicek di video yang sebelumnya. Langsung dia mantul ke atas, langsung banting lagi ke bawah hingga akhirnya lanjut terus ke bawah. Dan ya gue kena stop loss di 2910. Kenapa? Karena ini terus banget. Buat teman-teman yang ngikutin, gue udah bilang ini turun deras. Lalu di 2910 gue pikir sudah mulai ada pemantulan karena di 2910 kalau kalian lihat kemarin atau lihat live-nya itu di time frame 5 menit itu mulai ketahan itu. Ketahan cukup lama gitu ya. Habis itu nggak lama jebol lagi. Ya. Akhirnya kena stop loss-nya sekali. Jadi ya hitungannya balik modal. Nggak balik modal juga sih. Masih cuma 50 pip sih. Cuman ya sudah lah ya. Yang seharusnya gue pikir tuh bakal profit banyak gitu loh. Karena apa? Kenapa bisa turun besar padahal tidak ada news apa-apa dari Forex Factory. Tapi dari geopolitiknya ada news cukup gede. Salah satunya adalah perang sudah berakhir. Kita lihat newsnya terlebih dahulu di sini. Mana newsnya nih ya? Nih, goodbye perang Rusia Ukraina. Trump Putin lihat tuh ya di jam 9 ya, 8 atau 9 dia. Dan kita kembali ke chart. 8 atau 9 ya, langsung perpindahan banting ke bawah drastis. Ini langsung permainan bandar nih. Kan news baru keluar kan? News keluar kan nggak langsung orang tahu dong. Menunggu jeda dulu ya kan. Nah ini bandar main langsung banting selesai ya. Seperti yang udah gue infoin kalau misalnya perang sudah berakhir maka gold akan turun ke 2800-an. Sebenarnya ini masih bisa lanjut turun lagi ya. Perkiraan karena mari kita lihat di oh ya masih di chart. Nih 2886 nyaris mantul ya. Nyaris kesentuh 2888, bagus banget angkanya di 2888 dia berhentinya ya. Ya, karena ini masih bisa lanjut lagi turun ke bawah sampai 2886 atau bahkan 2865 ini adalah yang terkuatnya nih. Ini daerah sini nih. Dan daerah Fibo kita di 2847 itu adalah terakhir yang terkuatnya. Yang sebenarnya bisa memungkinkan untuk turun ke sana. Karena ini big news gitu ya. Namun karena tidak ada news dari Forex Factory, jadi tidak ada bantuan atau pendukung yang lebih kuat lagi. Kembali kita lihat news. Kita news kemarin sama hari ini deh. Oke. Wih, cepet internetnya tumben. Biasanya loading-loading. Oke.
Nah, kemarin itu tidak ada news apa-apa, jadi tidak membantu dorongan yang cukup kuat. Sebenarnya udah gede banget sih. Dari daily-nya pun udah sehari udah turun lagi ya. Ini Presiden Trump masih speak up. Dan ini jadi masih ada kemungkinan lanjut untuk turun ke bawah lagi. Lalu di AUD CPI besok setengah 8, yaitu akan ada guncangan lagi di jam setengah 8 pagi besok. Jadi dipantaukan saja. Lalu sampai malam hari tidak ada, berarti dari pagi sampai malam adalah sideways mengikuti hasil newsnya kemana. Kemungkinan kalau misalnya masih turun, trennya masih kuat banget untuk turun ke bawah, jadi ada kemungkinan masih lanjut ke bawah. Tapi kita lihat dulu time frame yang seperti ini masih berantakan, jadi lebih baik untuk out dari posisi dulu, atau lebih baik cicil buy tapi cicil lot kecil aja. Kita trading-trading tipis-tipis aja ya, nggak usah yang gede-gede dulu karena trennya belum kebentuk. Ya, range-nya masih terlalu besar dari 2886 sampai 2912. Ya, $30 sih sebenarnya udah bisa open sell lagi di sini. Tapi kita tunggu saja sampai besok pagi penutupan di mana, karena kalau penutupan di bawah 2900 masih tren ke bawahnya berarti masih strong banget, masih kuat. Sudah pasti pagi harinya turun kalau di bawah 2900. Tapi kalau penutupannya di atas 2900, ada kemungkinan sudah kembali sideways ya. Lalu apa yang sebenarnya terjadi lagi selanjutnya? Yang terjadi adalah yang gue pengen kasih lihat di sini adalah obligasi. Jadi Amerika memang melemah dari segi mata uang ya buat teman-teman yang mungkin mengikuti gitu ya. Tapi jadi negara Amerika saat ini sedang kekurangan uang kasarnya. Jadi pemerintahnya mencanangkan untuk obligasi ditinggikan. Ya, namun obligasi menawarkan return yang lebih tinggi dan risiko yang lebih rendah hingga investor bisa memilih obligasi daripada emas gitu. Jadi biasanya obligasi kan kasih return. Jadi istilahnya buat yang tidak paham, obligasi negara ngutang ke rakyatnya gitu. Negara butuh uang, ya rakyat yang kasih uang ke negara itu dikasih bunga. Kasarnya seperti itulah ya. Itulah obligasi. Nah, jadi negaranya US lagi butuh uang, jadi dia menjanjikan bunga atau obligasi return yang lebih tinggi. Sedangkan kalau di emas kan nggak bisa. Emas kan tidak ada seperti itu kan. Emas ya udah harga emasnya berapa gitu. Jadi nggak ada return-return yang seperti itu gitu. Nah, selanjutnya mungkin info sedikit aja. Emas tidak memberikan bunga ataupun dividen, tidak seperti saham. Ya kalau misalnya saham kan ada kasih dividen, kalau di kripto ada kasih apa namanya airdrop gitu-gitulah ya. Sehingga ketika imbal hasil obligasi Amerika Serikat naik, ya, jadi dikasih bunga lebih tinggi untuk para obligasi, investor lebih cenderung memilih obligasi karena menawarkan pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan emas karena emas mengikuti harga, tidak ada returnnya. Ya. Tergantung harga jualnya kita beli berapa ya jual segitu ya udah kita profitnya segitu. Sedangkan obligasi kita taruh misalnya 1 miliar dikasih 15% ya dikasih lah berarti 150 juta habis itu uang 1 M masih ada gitu. Kalau emas kan kita masukin 1 M di 2900 ya kalau naik ya udah kalau turun ya nasib gitu kan. Belum pajaknya. Nah, jadi di Amerika obligasi sedang ditinggikan karena negaranya sedang butuh uang. Itu yang terjadi makanya rakyatnya menjual emasnya lalu uangnya dikasih ke negaranya. Seperti itu yang terjadi kemarin newsnya. Lalu besok akan seperti apa? Besok adalah sesi Asia. China kan beli emas masih di notes ya, di 2925 ya. Dia kan masih beli emasnya banyak nih. Jadi feeling gua China akan nyetok lagi. Dia akan nyicil buy lagi di bawah-bawah sini ya. Dan yang jual adalah sepengetahuan gua kemarin ada info kalau sesi Eropa mereka sudah mulai taking profit sedikit-sedikit karena mereka takut akan news pada malam hari ini. Jadi kemarin sore ada info kalau misalnya di Eropa mereka sudah mulai jual harga emasnya gitu. Sudah mulai taking profit karena untuk ke 3.000 mereka cukup sinis gitu ya. Nah, sedangkan China gue nggak tahu agendanya apa. Dari 2800-an 2009 tiap new ATH dia malah beli gitu ya. Kemarin new ATH dia beli lagi, new ATH dia beli lagi. Gua nggak tahu apa yang sedang mereka rencanakan, tapi yang pasti China nyetok emas banyak pakai banget. Ya. Jadi feeling gua besok ini China mungkin akan nyicil lagi. Jadi kalaupun jatuh nggak akan jatuh terlalu dalam. Jadi kita bisa sudah mulai open sell. Tapi lotnya kecil aja ya. Besok gue juga karena ini semua apa namanya
masih belum terlalu kebentuk. Ya, tapi besok pagi ya. Ini besok pagi sekitar jam 8 sampai 12 kalau dia nyentuh lagi gue akan cari sell di 2911 ya, atau cari buy di 2886 ini untuk area pagi harinya dan sambil menunggu hasil news ya. Hasil newsnya apa? Follow the trend. Kan setengah 8 tuh ada tuh. Tadi mana news? Setengah 8 ada tuh CPI-nya Aude. Jam 8 baru kita mulai trade. Jam 8 muncul trade-nya hasilnya apa, follow the trend. Jadi kalau misalnya jebol ke 2911 kita langsung buy. Ini jadi nggak jadi sell ya. Kalau hasil newsnya tergantung apa. Tapi kalau hasil newsnya balance, kan ada bisa positif, bisa negatif, bisa balance gitu kan. Kalau balance udah kita, kalau dia naik dikit itu kan berarti kan permainan bandar. Langsung kita open sell. Oke, tapi tetap namanya sell harus ada stop loss-nya, lebih aman kalau kita cari buy, karena gue masih percaya gold ke 3.000 dalam waktu kurang dari 1 semester. Ya, kurang dari 6 bulan ini, nggak sampai Juni, mungkin di Maretan, itu sudah bisa mencapai 3.000. Jadi, lebih aman tetap cari buy daripada sell, pasang stop loss jangan lupa buat teman-teman. Oke, so segitu saja video analisa kalian kali ini. Cukup lama ya videonya ya, karena newsnya cukup banyak hari ini. Oke, so segitu saja video kita kali ini. Thank you buat teman-teman. Salam cuan.